Halo everyone, nama saya Tata Astelia Cahyani dari kelompok 5 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Di sini saya akan sedikit menganalisis tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi pemesanan tiket yang diberi nama Bineka. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memesan tiket dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur seperti dapat melihat jadwal perjalanan, memilih kelas, dan juga tempat. Tujuan dibuatnya aplikasi ini tentunya untuk memudahkan proses pemesanan tiket. Jadi aplikasi ini memberikan cara yang praktis dan juga efisien bagi pengguna untuk memesan tiket transportasi umum tanpa harus datang langsung ke loket ataupun agen. Yang kedua, memberikan akses informasi yang lengkap. Jadi pengguna dapat dengan mudah melihat berbagai informasi terkait jadwal, rute perjalanan, jenis moda transportasi, kelas, dan juga tempat duduk yang tersedia. Yang ketiga, untuk meningkatkan kenyamanan dan juga fleksibilitas user. Aplikasi ini tentu memungkinkan pengguna untuk memilih moda transportasi, kelas, dan juga tempat duduk sesuai dengan preferensi dan anggaran, sehingga dijamin dapat meningkatkan kenyamanan perjalanan. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan juga biaya. Karena dengan adanya sistem pemesanan online ini, pengguna dapat menghemat waktu dan juga biaya yang biasanya diperlukan untuk membeli tiket secara langsung. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, kami harap aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna dalam mengakses layanan transportasi umum secara lebih mudah, cepat, dan juga nyaman. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat umum yang membutuhkan layanan transportasi. Semua orang yang membutuhkan transportasi umum untuk berjalan, baik untuk perjalanan sehari-hari, bisnis, maupun liburan, tentunya akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Untuk pekerja profesional yang sering para pekerja yang sering melakukan perjalanan bisnis atau antar kota bisa memesan tiket dengan lebih efisien, terutama mereka yang memiliki jadwal padat dan membutuhkan kenyamanan serta fleksibilitas. Jadi tidak perlu repot-repot tentang tempat lokasi. Yang ketiga, keluarga dan rombongan. Seperti para pelancong yang ingin mengatur perjalanan dengan mudah, baik itu domestik maupun internasional, dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melihat pilihan transportasi, jadwal dan juga harga. Dan terakhir, wisatawan dan juga pelancong. Aplikasi ini tentunya dapat memudahkan pemesanan tiket untuk keluarga atau rombongan dengan fitur pemilihan jumlah penumpang dan tempat duduk yang diinginkan, sehingga lebih mudah untuk bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Nasution dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan alur dan desain dari aplikasi Bineka Tix. Yang pertama di sini adalah dari alur. Yang pertama ada pemilihan kota keberangkatan. Pengguna akan memilih kota keberangkatan dari daftar yang tersedia. Kemudian pemilihan kota tujuan. Setelah pengguna memilih kota keberangkatan, selanjutnya pengguna akan disuguhkan untuk memilih kota tujuan yang akan dia tuju. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan tanggal keberangkatan. Pengguna akan memasukkan tanggal keberangkatan dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian pemilihan tiket dan kelas penerbangan. Setelah memasukkan data sebelumnya, pengguna akan disuguhkan untuk memilih jumlah tiket yang ingin dia pesan, serta pemilihan kelas seperti kelas utama, bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pengkonfirmasian data. Setelah semua data sebelumnya diinput oleh user di proses yang satu ini, akan mengkonfirmasi ulang data user yang telah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya,
Setelah mengkonfirmasi data yang telah diinput oleh user, aplikasi akan mencari tiket dan pemilihan jadwalnya. Aplikasi akan melakukan simulasi pencarian tiket melalui animasi loading, kemudian akan menampilkan pemilihan tiket sesuai data yang telah diinput oleh user. Kemudian, konfirmasi pembayaran tiket. Di sini user akan diberikan beberapa tampilan. Yang pertama, pilihan pertama untuk melanjutkan ke metode pembayaran. Pilihan kedua untuk memilih ulang tiket. Kemudian pilihan ketiga untuk membatalkan pemesanan tiket. Selanjutnya, memasukkan data diri. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan data diri seperti nama lengkap, kemudian nomor kursi yang ingin dia pesan. Selanjutnya, pemilihan metode pembayaran. Di sini user akan ditampilkan beberapa pemilihan metode pembayaran dan user akan memilih sesuai yang dia inginkan. Setelah itu, pencetakan rincian pemesanan. Setelah user menyelesaikan proses pembayaran, aplikasi akan mencetak seluruh data yang telah user input sebagai bukti pemesanan. Kemudian pada bagian desain, aplikasi ini menggunakan desain yang sederhana, namun juga dapat mempermudah pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Pemberian garis dan tabel pada beberapa bagian penting dimaksudkan untuk mempermudah pengguna untuk mengidentifikasi beberapa data penting yang ditampilkan aplikasi untuk pengguna, sehingga pengguna dapat merasa nyaman pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Eka Wijaya. Saya di sini akan menjelaskan implementasi codingan menggunakan C++ dari aplikasi Binekatik. Ya, di sini saya menggunakan include IOManip yang isinya standar library untuk manipulasi format output seperti setway. Di sini biasanya digunakan untuk menampilkan tabel. Dan di sini saya menggunakan SSStream. Di sini isinya adalah library untuk manipulasi string stream. Di sini saya akan menggunakannya untuk menformat rupiah. Ya, di sini ada using namespace std. Di sini itu seperti kalau kita tuh coding nggak usah pakai std-an titik koma gitu. Ya, di sini ada struktur data tiket. Di sini tuh isinya ada int jumlah tiket dan total harga. Di sini saya setting di 0 karena agar jumlah data tiket tuh dimulai dari 0. Di sini ada string nama penumpang, kursi, kota berangkatan, kota tujuan, maskapai, kode penerbangan, gate, pilih tiket, konfirmasi tiket, kelas, tanggal, bulan, tahun, dan jam keberangkatan. Di sini adalah string untuk menginput data-data tiket yang ingin digunakan. Ya, di sini ada fungsi kota dari. Di sini ada fungsi kota dari yang bertujuan untuk memilih kota keberangkatan dari mana. Nanti ini fungsinya tuh dipanggil. Nah, di sini ada fungsi format rupiah. Di sini isinya tuh untuk memformat int menjadi string agar jadi ada titik komanya gitu. Nah, di sini ada string stream konversi angka. Ini untuk mengubah angka menjadi string. Di sini ada konversi angka total harga keseluruhan. Di sini tuh memasukkan angka ke dalam SSString yang saya bilang tadi. Di sini nih SSStream. Nah, di sini ada string angka sebagai string sama dengan konversi angka .str. Di sini untuk mengambil hasil string dari konversi dari sini. Ya, di sini ada int string panjang string sama dengan angka sebagai string. Di sini untuk menghitung panjang string. Di sini ada int jumlah digit untuk menghitung jumlah digitnya. Misalkan kalau rupiah itu kan 3 digit gitu. Nah, di sini ada perulangan for. Di sini fungsinya tuh untuk mengecek jika jumlah digitnya udah 3 atau kelipatan 3 akan segera menampilkan atau mencetak titik seperti ini. Jadi setiap tiga
3 digit akan diberi titik. Di sini ada return angka sebagai string untuk mengembalikan string yang sudah diformat. Nah, di sini juga kami membuat animasi loading mencari tiket. Di sini ada keterangan mencari tiket, tunggu sebentar. Nah, di sini animasinya ada di sini di perulangan ini. Jika di sini kan ada for nih, dibacanya tuh nt sama dengan 0. Jika i kurang sama dengan 2, maka i nya plus. Di sini tuh untuk mencetak progres 3 blok. Nah, ini outputnya, jadi titiknya tuh 3 kali. Di sini ini ada cout plus paksa tampilan untuk segera muncul. Maksudnya tuh memaksa tampilan segera muncul, titiknya tuh dipaksa muncul. Nah, di sini tuh delay sederhananya. Di sini saya setting 1000 ya 1.000.000 berapa gitu. Ini tuh delay sederhananya. Ini tuh bisa diubah-ubah angkanya sesuai keinginan. Nah, di sini juga ada animasi loading mencetak tiket. Nah, di sini tuh hampir sama dengan ini. Bedanya cuma di sini doang. Sama di sini nih. Hasilnya sama aja sih. Nah, di sini ada void cetak tiket atau fungsi cetak rincian tiket. Nah, di sini ada int total harga keseluruhan. Nah, ini tuh maksudnya tuh misal jumlah tiketnya 2. Nah, dikali total harga tiketnya berapa gitu. Di sini kan ada total harga dikali jumlah tiket. Ini tampilannya. Di sini tuh ada kota keberangkatan itu untuk mencetak, kota keberangkatan, kota tujuan ini untuk mencetak, kota tujuan, seterusnya tuh ini hanya untuk mencetak saja. Nah, di sini kan ada format rupiah dari fungsi sini, format rupiah dari total harga keseluruhan. Di sini juga ada total harga keseluruhan. Itu tuh maksudnya tuh kita memanggil fungsi dan melempar nilai total harga keseluruhan akan diformat menjadi rupiah gitu. Nah, di sini ada void cetak tiket. Di sini tuh untuk mencetak tiket tampilannya tuh seperti ini contohnya. Seperti ini. Nah, ini tampilan tiketnya. Dari sini saya jelaskan. Di sini kan ada tiket ke-1, i plus 1. Itu dari mana? Dari sini, perulangan for. Kan dimulai dari i sama dengan 0. Jika i kurang dari data jumlah tiket, maksudnya tuh i kurang dari jumlah tiket, maka i nya plus. Di sini kan i plus 1, jadi tiket ke 1, i nya kan 0. 0 plus 1 kan 1. Nah, di sini ada keterangan. Nah, setw 8 ini tuh bagian dari IO manip. Nah, maksudnya 8 ini tuh spasi barnya tuh 8. Di sini juga 8 juga nih. 8 juga spasi barnya. Di sini juga sama setw spasi barnya 54 tapi ke kiri. Ini juga 26 tapi ke kiri juga. Seterusnya sama sih kayak gitu, tinggal di setw aja untuk mengatur spasi antar variabel ini nih. Kode penerbangan, ada nama penumpang, ada kota keberangkatan. Intinya setw ini cuma untuk mengatur spasi agar terlihat rapi. Ini fungsi cetak tiket. Nah, di sini adalah fungsi utamanya dari semua inputan tiket nanti. Ini fungsi utamanya. Di sini ada data tiket, data tik array 10. Maksudnya ini data tiket tuh deklarasi dari struktur yang ini nih, data tiket, dan diberi nama data tik arraynya tuh 10. Maksudnya tuh kita tuh menyimpan data tiket tuh sebanyak 10. Nah, di sini ada int count. Int count itu untuk menghitung data tiket. Nah, di sini ada while true.
while true yang berarti perulangan terus menerus, karena di sini tuh berkondisi selalu benar. Nah, untuk menghentikannya tuh kita harus memakai break. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada bool yakin sama dengan false. Maksudnya tuh yakin, maksudnya variabel yakin itu difalsekan, disalahkan maksudnya gitu. Nah, di sini ada while lagi, perulangan lagi, tapi dinegasikan, negasi yakin. Tadi kan yakinnya kan difalsekan. Nah, difalsekan dinegasiin jadi benar. Jadi ini maksudnya tuh jika benar, maksudnya jika yakin gitu. Nah, di sini ada cout dari, nah ini pilih kota dari ini tuh memanggil fungsi pilih kota dari, cout pilih kota keberangkatan. Nah, ini untuk menginput kota keberangkatan, pilih 1 sampai 5. Nah, disimpan di cout count juga, ini kan untuk menghitung data. Nah, di sini ada percabangan data if, data count, data keberangkatan. Ini maksudnya tuh jika kota keberangkatan sama dengan 1, maka masuk ke sini. Kota keberangkatan sama dengan Jakarta. Nah, sebenarnya ini bisa Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, tapi di sini kami hanya menjelaskan khusus di Jakarta saja. Nah, di sini ada perulangan lagi, while sama dengan true, sama kayak tadi. Ini akan terus looping jika kondisinya benar. Nah, ini tuh ada tabel kota tujuan dari kota keberangkatan Jakarta. Nah, di sini kita pilih kota ketujuannya yang mana di antara ini. Disimpan di sini, di count juga dihitung di kota disimpan di kota variabel kota tujuan. Nah, di sini ada percabangan lagi, data count kota tujuan. Maksudnya tuh jika kota tujuan sama dengan 1, maka masuk ke kota tujuan Bandung. Jadi kita fokus ke Jakarta sama Bandung. Nah, di sini ada while true, sama kayak tadi. Jika kondisinya akan terus looping jika kondisinya benar. Di sini nih, ini tuh menginput tanggal. Di sini menginput tanggal 1 sampai 10. Ini khusus bulan 12, di sini khusus tahun 2024. Nah, di sini kita selalu menginput tanggal dan akan dicek di sini. Kami menggunakan ini if ini untuk mengecek tanggal. Jika nih saya bacakan jika tanggal tidak sama dengan 1 dan bulan tidak sama dengan 12 dan tahun tidak sama dengan 2024, maka masuk ke sini. Keterangan mohon maaf penerbangan di tanggal sekian tidak tersedia. Nah, di sini saya daftarkan dari tanggal 1 sampai 10. Jika misalnya yang diinput itu tidak ada di sini, maka akan memunculkan keterangan ini. Di sini juga sama, jika salah satu, tapi di sini tuh bedanya tuh kalau salah satunya tuh atau salah satu atau dua tuh benar. Kalau misalnya salah satunya kalau satu aja salah, maka masuk ke sini. Karena karena di sini tuh atau di sini tuh, dan di sini tuh harus semua. Kalau di sini tuh kalau salah satu pasti salah. Itu namanya logika informatika. Nah, di sini tuh ada else if. Jika tanggal sama dengan 1 dan bulan sama dengan 2, tahun sama dengan 2024, maka masuk ke tanggal keberangkatan minggu. Kenapa bisa masuk ke sini? Karena di sini tuh sama dengan, bukan tidak sama dengan. Beda. Ini tidak sama dengan, ini tuh sama dengan. Kalau misalnya sama dengan pasti masuknya ke sini nanti. Nah, ini suruh input jumlah tiket yang dipesan. Nanti jumlah tiket yang dipesan ini itu penting. Nah, kita masuk ke sini. Di sini ada while true lagi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, while true ini tuh kondisinya selalu benar. Maka akan terus looping. Di
Di sini ada tabel pilihan kelas berserta harga masing-masing. Di sini kan ada kelas utama, bisnis, ekonomi. Di sini suruh pilih kelas. Sama di sini tuh selalu ada kon, karena fungsinya kon ini tuh untuk menghitung data. Ya di sini tuh di sini suruh input kelas. Nah di sini ada percabangan lagi, if data tick count kelas sama dengan 1. Maksudnya tuh jika kelas sama dengan 1 maka masuk ke kelas utama. Di sini juga jika kelas sama dengan 2 maka masuk ke bisnis. Kalau misalnya kelas sama dengan 3 masuk ke ekonomi. Nah di sini yang saya bilang di sini. Nah, sini total harga dikali jumlah tiket. Saya menentukan harganya tuh di sini atau menyimpan datanya tuh di sini. Sama ini juga. Nah, di sini ada break nih. Kan tadi di sini while true. Kalau misalnya mau keluar dari perulangan ini, maka harus ada break. Misal kita nih pilih satu nih, masuk ke sini kan, nah kan break, maka akan keluar dari looping. Kalau kita menginput bukan 1, 2, dan 3, maka masuk ke sini nih, set pilihan kelas tidak valid, silakan pilih 1 sampai 3. Nah di bawahnya sini tuh tidak ada breaknya. Nah di sini tidak ada breaknya, maka akan terus looping sampai benar. Nah kalau misalnya di sini kan keluar dari break, keluar dari looping, maka masuk ke sini, variabel yakin diubah menjadi true. Nah ini untuk keluar dari looping while is not yakin atau while negasi yakin. Nah di sini juga ada break. Nah saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Sisanya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arfaldi Nugraha. Saya akan menjelaskan lanjutan codingan dari sebelumnya. Di sini kita ada else if data tick count tanggal, di mana percobaan kondisi menggunakan if untuk mengecek tanggal memakai logika simbol 2 sama dengan yang artinya sama dengan, menggunakan logika 2 simbol dan yang artinya dan. Jika kondisi di dalam if diartikan, maka akan dibaca seperti jika tanggal sama dengan tanggal yang tertera, bulan sama dengan bulan yang tertera, dan tahun sama dengan tahun yang tertera, maka masuk ke dalam struktur if. Lalu kita tambahkan tanggalnya sampai 10, dan kita menggunakan break untuk keluar dari looping. Selanjutnya, ada data tick count kota tujuan. Percobaan kondisi dengan menggunakan if untuk kota tujuan. Menggunakan else juga yang merupakan bagian dari percobaan if yang artinya jika tidak. Jadi, jika input yang dimasukkan tidak valid, kita tidak perlu menggunakan break agar bisa looping kembali ke pilihan sebelumnya. Jika memang sudah valid, kita menggunakan break untuk keluar dari looping. Lalu kita ada data tick count kotak keberangkatan. Percobaan kondisi dengan menggunakan if untuk kotak keberangkatan. Sama seperti sebelumnya, jika kita tidak valid, kita tidak menggunakan break agar kembali ke pilihan sebelumnya. Untuk memasukkan pilihan yang valid, baru kita menggunakan break. Lalu ada cetak rincian titik data tick count. Memanggil fungsi cetak rincian tiket dengan parameter array data tick count yang artinya melempar nilai atau data ke dalam fungsi cetak rincian tiket. Ya, atau ada cara pilihan juga, yang dimana itu deklarasi variabel pilihan bertipe data karakter. Ada count apakah sudah yakin dengan data ini. Lalu kita masukkan cin pilihan, yang dimana menginput kondisi pilihan, datanya disimpan di variabel pilihan yang bertipe data karakter, penggunaan cin ignore untuk menghilangkan buffer setelah inputan. Lalu ada pilihan Y kecil dan pilihan Y besar. Jika kondisi if diartikan, maka akan dibaca jika variabel pilihan sama dengan Y kecil atau variabel pilihan sama dengan Y besar, maka masuk ke dalam struktur if.
Selanjutnya ada cari tiket. Jika di kondisi if diartikan, maka akan dibaca jika variabel cari tiket sama dengan y kecil atau variabel cari tiket sama dengan y besar, maka masuk ke dalam struktur if. So, ada animasi loading mencari tiket gitu, yang dimana itu memanggil fungsi animasi loading mencari tiket. Dan itu ada kita menggunakan perulangan while true, yang dimana perulangan while yang kondisinya yaitu true berarti akan selalu looping karena kondisinya selalu benar. Untuk keluar dari looping kita bisa menggunakan break. Lalu ada data count tanggal, bulan, dan tahun. Sebuah kondisi menggunakan if untuk mencek tanggal memakai logika 2 sama dengan yang artinya sama dengan, dan menggunakan logika 2 dan yang artinya dan. Jika kondisi dalam if diartikan akan dibaca seperti jika tanggal sama dengan tanggal yang tertera, bulan sama dengan bulan yang tertera, dan tahun sama dengan tahun yang tertera, maka masuk ke struktur if. Jadi jika tanggal yang diinput sama dengan tanggal yang tertera pada kondisi if, maka akan masuk ke struktur if. Itu ada rute, kota keberangkatan, dan kota tujuan. Keterangan rute sesuai inputan dari pengguna yang nilainya diambil dari variabel kota keberangkatan dan variabel kota tujuan yang ada di dalam struct. Jika kondisi di dalam if diartikan, maka akan dibaca seperti jika kota keberangkatan sama dengan Jakarta dan kota tujuan sama dengan Bandung, maka masuk struktur if. Nilai variabel kota keberangkatan dan variabel kota tujuan diambil dari inputan pengguna sebelumnya. Ada tiket kelas data tikpam, keterangan kelas sesuai inputan dari pengguna yang nilainya diambil dari variabel kelas yang ada di dalam struct. Itu ada if data count kelas utama. Jika kondisi dalam if diartikan, maka akan dibaca seperti jika kelas sama dengan utama, maka masuk ke struktur if. Menggunakan while true juga, gitu. Agar karena looping karena kondisi selalu benar, gitu. Untuk keluar dari looping bisa menggunakan break. Lalu ditampilkan tiket yang sudah dicari. Kita menggunakan untuk in data tick count pilih tiket. Menginput tiket pilihan tiket, datanya disimpan di variabel pilih tiket yang ada dalam struct. So, ada persamaan kondisi dengan menggunakan if untuk pilihan tiket. So, ada ketika maskapai menjelaskan nilai variabel maskapai menjadi unit airline, pada penerbangan menjadi GB2370, dan kita memilih get A24. Dan kita juga menjelaskan titik count jam berangkatan menjadi 20 gitu. Lalu kita gunakan break untuk keluar dari looping tersebut. Lalu untuk data tiket yang kedua sama seperti yang sebelumnya. Jadi muncul 3 pilihan tiket. Jika tidak valid, kita bisa memasukkan data kita lagi. Gitu. Jika sudah memilih, kita lanjut. Kita memilih kelas. Memang kondisi menggunakan if untuk mengecek kelas memakai logika sama dengan yang artinya sama dengan. Selanjutnya ada pilihan keberangkatan dari Jakarta ke tujuan keberangkatan, tujuan dari keberangkatan ke tujuan, persamaan kondisi menggunakan if. Jika kondisi dalam if diartikan, maka akan dibaca jika kota keberangkatan sama dengan Jakarta dan kota tujuan sama dengan Bandung, maka masuk ke struktur if. Nilai variabel kota keberangkatan dan variabel kota tujuan diambil dari inputan pengguna sebelumnya. Lalu selanjutnya ya, sama, cuman tujuan dan keberangkatan yang beda. Selanjutnya ada data, bulan, dan tahun. Sama-sama menggunakan if, yang jika kondisi dalam if diartikan, jika tanggal sama dengan tanggal yang tertera, bulan sama dengan bulan yang tertera, dan tahun sama dengan tahun yang tertera, maka masuk ke dalam struktur if. Jadi jika tanggal yang diinput, tanggal yang tertera pada kondisi if, maka masuk ke struktur if. Dilanjut sampai tanggal 10. Lalu ada konfirmasi pembelian tiket, yang dimana ini adalah menu kita untuk konfirmasi pembelian tiket. Ada pilihan 1 untuk lanjut, yang berarti kita sudah konfirmasi. Ada pilihan 2 untuk memilih ulang, yang dimana jika kita salah memasukkan data, jadi kita bisa pilih ulang lagi. Ada 3 pembelian dibatalkan, yang dimana jika kita tidak jadi ingin memesan tiket. Lalu setelah kita mengkonfirmasi, looping dengan menggunakan for untuk menginput nama penumpang dan kursi sesuai jumlah tiket yang diinput pengguna.
Perulangan for dengan kondisi di dalamnya yang jika dibaca integer variabel i sama dengan 0, jika variabel i kurang dari variabel jumlah tiket, maka variabel i diinkrementkan. Apa itu increment? Increment dalam C++ gitu. Ditambahkan sebesar 1. Dan berulangan for di atas, variabel i diinkrementkan seperti i++ yang artinya nilai variabel i digunakan terlebih dahulu, baru ditambahkan 1. Lalu kita code get inline chain ws titik nama penumpang, kita menginput nama penumpang, datanya disimpan di variabel nama penumpang yang ada di dalam struct berdasarkan indeks ke berapa sesuai jumlah tiket pengguna untuk menghindari buffer saat menginput nama. Lalu kita juga menginput pilihan kursi yang sama juga masuk ke data simpan di variabel kursi yang ada di dalam struct berdasarkan indeks ke berapa sesuai jumlah kursi. Terus ada deklarasi string yang dimana untuk menyimpan suatu variabel yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran. Itu ada int type yang dimana deklarasi integer untuk menyimpan suatu variabel yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran. Itu ada menu konfirmasi. Jika kita pilih 1, kita berarti sudah benar pembayarannya. Jika 2, ternyata kita salah input data diri, bisa kita ulang. Jika tidak, kita tidak jadi membelinya, kita bisa memilih 3. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan codingan dari project yang kami buat. Ya, pertama ada pilihan percabangan kondisi dengan menggunakan if, menggunakan informasi lakukan pembayaran, while true, pilih metode pembayaran, menu pilihan metode pembayaran, melalui bank, melalui dana, batalkan pembelian, keluar dari program. Pilihan metode pembayaran datanya disimpan di variabel metode pembayaran yang bertipe data string. Percabangan kondisi dengan menggunakan if untuk pilihan metode pembayaran. Perulangan while, yaitu kondisi true akan selalu looping karena kondisinya selalu benar. Untuk keluar dari looping, gunakanlah perintah break. Di sini ada melakukan pembayaran melalui bank di bawah ini. Pilihan metode melalui bank itu yaitu ada salah satunya BCA, Mandiri, dan BRI. Dan bisa dibatalkan juga dari program. Menginput kondisi pilihan metode pembayaran melalui bank yang disimpan variabel yang bertipe data string. Untuk pilihan bank BCA, lalu BCA pembayaran inputan penggunaan cetak rincian memanggil fungsi menggunakan parameter array yang artinya melempar nilai atau data ke dalam fungsi cetak rincian tiket. Lalu di sini ada while true kondisinya yaitu true berarti akan selalu looping karena kondisinya selalu benar. Untuk keluar dari looping, gunakanlah perintah break. Di sini ada nominal input, harga total keseluruhan. Silakan semuanya masukkan nilai sesuai harga. Lalu ada total keseluruhan kondisi sama dengan total keseluruhan variabel terbentuk if. Keterangan bahwa nominal yang pengguna input atau nilainya sama dengan variabel total harga keseluruhan. Lalu sini ada percabangan yang digunakan untuk menentukan pilihan lakukan pembayaran, nilainya variabel lakukan pembayaran. Diartikan maka dibaca jika variabel lakukan pembayaran sama dengan atau variabel lakukan pembayaran sama dengan n, maka masuk ke dalam struktur if. Pembayaran melalui bank dibatalkan, keluar dari program. Keterangan melalui pembayaran bank yang telah diinput penggunaan dibatalkan, keluar dari program. Lalu di sini ada animasi mencetak tiket, memanggil fungsi animasi loading mencetak tiket, yaitu cetak tiket memanggil fungsi cetak dengan parameter array yang artinya melempar nilai atau data ke dalam fungsi cetak tiket.
Untuk pilihan Bank BRI, mengubah nilai variabel Bank BRI break untuk keluar dari looping percabangan dengan menggunakan if. Untuk pilihan Bank Mandiri, sama saja mengubah nilai variabel bank menjadi mandiri break untuk keluar dari looping. Untuk pilihan bank, perintah untuk mengakhiri program secara langsung tanpa melanjutkan eksekusi kode setelahnya. Di sini tidak memakai perintah break, maka looping kembali untuk memilih pilihan metode pembayaran melalui bank yang ingin ditentukan. Selanjutnya, lakukan pembayaran ditanya disimpan di variabel lakukan pembayaran yang bertipe data string. Percabangan yang digunakan untuk menentukan pilihan lakukan pembayaran nilainya variabel lakukan pembayaran. Jika kondisi if diartikan, maka akan dibaca jika variabel pembayaran sama dengan y atau variabel lakukan pembayaran sama dengan y, maka masuk ke dalam struktur if. Total harga keseluruhan yaitu memuat untuk menjumlahkan total harga tiket dan jumlah tiket. Lalu silakan memasukkan nominal uang yang ingin ditentukan. Lalu animasi mencetak tiket memanggil fungsi loading mencetak tiket dengan parameter data yang artinya melempar nilai pembelian dibatalkan dan keluar dari program. Perintah untuk mengakhiri program secara langsung tanpa melanjutkan eksekusi kode setelahnya. Merupakan bagian percabangan if, artinya jika dari struktur percabangan if yang isinya untuk menentukan pilihan cari tiket atau tidak nilainya dan variabel cari tiket, kawan program selesai dan keluar. Perintah untuk mengakhiri program secara langsung tanpa melanjutkan eksekusi kode setelahnya, yakin true, boolean variabel yakin true digunakan untuk keluar dari peluangan while. Merupakan bagian dari percabangan if yang artinya jika tidak dari struktur percabangan yang isinya untuk menentukan pilihan apakah Anda sudah yakin dengan data ini atau tidak nilainya variabel pilihan. Silakan memasukkan ulang data diri dari awal. Verifikasi. Menambahkan indeks untuk memasukkan data baru. Fungsi utamanya yaitu fungsi utama selamat datang di Bineka Tix, yaitu pesanan tiket dengan nama Bineka Tix. Pesan tiket sekarang dan nikmati pengalaman berpergian yang nyaman dan tanpa ribet. Selamat menjelajah dan terima kasih memilih Bineka Tix tampilan awal aplikasi. Silakan memilih kotak pemberangkatan tujuan. Input data tiket pesawat, memanggil fungsi input data tiket pesawat untuk mengembalikan nilai yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruzen. Di sini saya ingin mentesting hasil aplikasi pemesanan tiket pesawat yang bernama Bineka Tix. Jadi pertama di sini kita akan disilakan untuk memilih kota keberangkatan dan kota tujuan. Kota keberangkatannya itu ada Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Bali. Kita pilih kota keberangkatannya Jakarta, dan kota tujuannya itu ada Bandung, Bali, Semarang, dan Yogyakarta. Kita pilih aja kota tujuannya Bandung, jadi 1. Dan di sini kita diminta untuk menginput tanggal. Tanggalnya ini hanya bisa dari 1 sampai 10. Misalnya kita pilih tanggal 2 dan bulannya itu khusus untuk bulan 12. Tahun sama khusus untuk tahun 2024. Lanjut kita akan diminta untuk input jumlah tiket yang dipesan. Contoh, kita pesan tiketnya 2.
Di sini kita akan diminta lagi untuk menginput kelas. Yang pertama itu ada kelas utama dengan harga 825.000. Kelas kedua itu bisnis 720.000. Kelas ketiga itu ekonomi dengan harga 620.000. Kita pilih kelas utama, jadi pilih satu. Nah, dia akan keluar rincian tiket pesanan. Kota keberangkatan Jakarta, kota tujuan Bandung, tanggal 2 bulan 12 tahun 2024 dengan kelas utama, jumlah tiket 2 seharga 1.650.000. Di sini apakah kita sudah yakin dengan data ini? Jika yakin, kita klik Y, jika tidak, kita klik N. Jika kita tidak yakin, dia akan mengulang ke input tanggal yang sini itu, dia akan mengulang kembali. Jadi kita klik Y aja, lanjut. Dan apakah kita ingin mencari tiket? Jika ya, jika ingin kita pencet saja. Dia akan mencari tiket. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu tiket ditemukan dengan rute Jakarta-Bandung, tiket kelas utama, dan pesawat Unity Airlines Jakarta-Bandung. Setelah itu kita di sini akan memilih jam keberangkatan. Yang pertama ada jam 12.00, yang kedua 15.25, yang ketiga 19.45. Ini kita pilih aja jam keberangkatannya jam 12, jadi 1. Nah, di sini kita akan mengkonfirmasi pembelian tiket. Yang pertama lanjut, yang kedua pilih ulang tiket, dia akan mengulang kembali untuk memesan tiket. Yang ketiga itu pemilihan dibatalkan, dia akan keluar dari program. Jadi kita di sini pilih aja lanjut. Nah, diminta untuk masukkan nama penumpang dan kursi. Tidak boleh sama itu karena kita mesan 2 tiket. Jadi di sini nama penumpang pertamanya itu contoh saja Amar dengan kursi A2. Nama penumpang kedua Januar dengan kursi A3. Nah, di sini data diri telah disimpan. Lakukan pembayaran. Jika kita klik 1, dia akan melanjutkan pembayaran. Jika kita input 2, dia akan menginput ulang data diri ke yang awal. Yang ketiga, kita akan keluar dari program dan pembelian tiket dibatalkan. Jadi di sini jika kita input 2, itu dia akan mengulang data diri ke sini, nama penumpang dan kursinya ini. Dia akan mengulang sampai dari sini aja. Tapi jika kita lanjut, kita akan melanjutkan pembayaran, jadi kita pilih 1 aja. Nah, di sini kita diminta untuk pilih metode pembayarannya. Yang pertama melalui bank, yang kedua melalui Dana, yang ketiga batalkan pembelian dan keluar dari program. Di sini kita memilih pembayaran itu melalui bank. Silakan melakukan pembayaran melalui bank di bawah ini. Di yang tertera ini ada Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan yang empatnya pembelian dibatalkan, akan keluar dari program. Jadi kita di sini pilih Bank BCA, jadi klik 1 aja. Dia akan keluar rincian tiket pesanan, kota keberangkatan Jakarta, kota tujuan Bandung, tanggal keberangkatan 2 bulan 12 tahun 2024, kelas utama, jumlah tiket 2, harga total 1.650. Nah, di sini kita
akan menginput ya untuk melakukan pembayaran, input N untuk membatalkan pembayaran dan keluar dari program. Jadi kita input ya untuk melakukan pembayaran. Nah, silakan masukkan nominal yang sesuai total harga tiket. Jadi di sini harga tiketnya 1.650.000. Jika kita lebihin angkanya, dia akan memberikan kembalian. Tapi jika kurang, dia akan mengulang untuk melakukan pembayaran. Di sini kita lebihin aja uangnya. 3.800.000. Nah, kita akan mendapatkan kembaliannya. Setelah itu dia akan mencetak tiket dan tunggu sebentar. Memang agak lama. Nah, tiket sudah dicetak. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari aplikasi pemesanan tiket yang bernama Bineka Tix. Jadi aplikasi pemesanan tiket ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memilih kota keberangkatan, kota tujuan, kelas tiket, serta tanggal keberangkatan yang tersedia. Setelah data diinput, pengguna akan mendapatkan rincian lengkap mengenai tiket tersebut, seperti kota keberangkatan, kota tujuan, tanggal, kelas, jumlah tiket, dan total harga yang akan ditampilkan dalam mata uang rupiah. Program ini memiliki fitur validasi untuk memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai atau tidak. Aplikasi ini pun memiliki animasi sederhana yang membuat proses pencarian dan pencetakan tiket terasa lebih menarik. Tiket yang dihasilkan mencantumkan informasi penting seperti nama penumpang, kode penerbangan, jadwal keberangkatan, gate, fungsi, dan maskapai, sehingga membantu pengguna mempersiapkan perjalanannya dengan nyaman. Aplikasi ini dibuat oleh kelompok 5 dan diberi nama Bineka Tix dengan harapan memberikan pengalaman pemesanan tiket yang praktis dan efisien bagi pengguna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau hasil aplikasi ini. Kami berharap aplikasi ini dapat bermanfaat bagi pengguna dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.